Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan baca ekspor, apa kabar? Di hari yang penuh kebahagiaan ini, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wan minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua bisa menjadi insan yang lebih bertakwa dan kita bisa menjalankan kehidupan di dunia dan juga nanti di akhirat insya Allah lebih baik lagi. Amin. Nah, ini saya menggunakan kopiah. Kopiah ini kopiah khusus. Ini saya beli di Aceh. Jadi ini adalah kopiah khas masyarakat Nagro Aceh Darussalam ya. Ya, negeri Aceh. Nah, ini saya suka, saya gunakan hampir setiap hari sholat 5 waktu di masjid. Ini kopiah ini andalan kami. Oke, rekan-rekan pejuang ekspor. Jadi ini ada pertanyaan yang bagus ya terkait dengan sebagai trader. Ya, pertanyaannya adalah kalau saya menjadi trader, ini perlu membuat legalitas atau tidak? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya bagus ya. Kadang-kadang apa perlu ya legalitas ya, gitu ya. Jadi gini, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, legalitas usaha itu ya sekarang itu mudah dibuat ya apalagi bagi Anda yang baru mulai usaha dan itu masih sifatnya single fighter Anda sendiri karena legalitas sekarang ini mudah dibuat dengan menggunakan legalitas PT perorangan dengan biaya yang 50.000 Anda sudah punya PT. Artinya mudah dibuat itu karena dikerjakan secara online, dibuat online dan insya Allah nggak sampai 1 hari sudah selesai ya, artinya mudah sekali. Nah, di sini saya menekankan kepada teman-teman bahwa karena membuat legalitas itu mudah, maka membuat legalitas itu belakangan-belakangan saja, ya belakangan-belakangan saja. Jangan keburu-keburu untuk membuat legalitas ya, karena ketika Anda sudah buat legalitas, itu tadi pasti ada apa kewajiban-kewajiban komitmen yang harus dipenuhi seperti perpajakan, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian timbul apakah sebagai trader perlu membuat legalitas? Nah, ini ya. Jadi sebagai trader ini memang kadang-kadang ketika kita ngirim barang, ya, kita ngirim barang bisa jadi shippernya itu bukan perusahaan kita. Bisa sebagai undername-nya itu adalah supplier atau undername-nya dari pihak lain yang dibuat oleh forwarder. Ya, ya. Kalau kita boleh legalitas untuk apa gitu ya? Sebagai contoh nih ya, eh, saya ekspor briket selama ini juga nggak pernah pakai legalitas perusahaan saya. Ya, karena apa? Karena kita selalu undername dan itu undername itu diatur oleh forwarder. Makanya tadi ada pertanyaan, kalau begitu apakah perlu membuat legalitas? Ya kan itu ya. Kalau kalau ternyata kita sudah legalitas tapi ekspor kita itu undername terus bahkan ada teman-teman cenderung lebih lebih senang undername kadang-kadang. Nah, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua ya. Jadi kami beri penjelasan terkait dengan legalitas ini ya. Perlu apa tidak bagi seorang trader ya. Pertama, Anda membuat legalitas ini belakang-belakangan saja ya. Belakangan-belakangan saja, nanti kalau ada sudah punya komitmen, sudah siap, produknya sudah siap, suplainya sudah ada sudah benar-benar mantap di dalam dunia bisnis ekspor ya.
Setelah Anda menjalankan kegiatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan Anda tidak tidak apa tidak kendor dan Anda sudah yakin bahwa Anda ingin menjalankan bisnis ekspor, nah Anda boleh berpikir untuk buat legalitas, ya. Nah di situ. Tapi kalau awal-awal jangan, ya jangan. Tuh, Pak, kalau kita buat legalitas, jangan-jangan nanti kalau kita ekspor seandainya bukan perusahaan kita bagaimana? Tidak apa-apa. Nah, tetapi tetapi kegunaan kita membuat legalitas usaha untuk ekspor itu satu, ya. Pertama ini adalah tentu terkait dengan penerimaan pembayaran. Dengan Anda membuat legalitas perusahaan, ya, PT, nah, gitu ya, PT perorangan itu Anda bisa membuat rekening atas nama perusahaan Anda, ya, entah itu mau rekening giro atau rekening tabungan bisnis, gak ada masalah. Dan ini penting sekali ketika suatu saat Anda sudah melakukan komunikasi bisnis dan ada negosiasi terkait pembayaran. Umumnya customer juga membutuhkan transfer ke rekening perusahaan. Dan sangat disayangkan kalau Anda tidak punya rekening perusahaan. Seandainya customernya nggak mau. Karena pengalaman kami pun ada satu customer yang dan akhirnya beberapa customer juga kami hanya bisa transfer di institution account, jadi rekening perusahaan. Nah, jangan sampai kita gagal karena tidak punya rekening perusahaan, ya. Yang kedua, dengan punya rekening perusahaan itu kredibilitas kita insya Allah lebih bagus, lebih terpercaya. Sebagaimana Anda kalau mau membeli barang, Anda mau transfer ke personal account atau rekening perusahaan, tentu Anda nyaman di rekening perusahaan. Nah, itu manfaatnya kita membuat legalitas perusahaan, ya, legalitas perusahaan. Jadi Anda mempunyai kesempatan untuk bisa membuat rekening perusahaan. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang ada customer itu membutuhkan suatu jaminan dalam arti bukti bahwa Anda itu eh, resmi atau tidak perusahaan Anda itu, ya, gitu ya. Karena kami dulu pernah menyampaikan juga zaman dulu belum ada NIP, ya, kita kirim SIUP, TDP, ya, kepada calon customer kami untuk meyakinkan bahwa kami ini adalah legal company, ya, di situ ya. Ini legalitas. Jadi saya tekankan di sini, walaupun Anda punya sebagai trader, saya sarankan Anda tetap mempunyai legalitas perusahaan. Tapi ada syaratnya, ya. Tadi, belakang-belakangan saja. Jangan sampai Anda tergesa-gesa membuat legalitas usaha, baru 1 minggu, 2 minggu Anda sudah membuat legalitas, ternyata di tengah jalan Anda tidak bisa menjalankan usahanya tersebut. Makanya legalitas usaha itu dibuat kalau Anda sudah mempunyai keyakinan, ya, 90% ini sudah ingin berbisnis dan punya legalitas usaha, dan Anda bisa membuat namanya PT perorangan, ya. Jadi cukup dengan 50.000 Anda bisa mendaftarkan perusahaan Anda di Kemenkumham melalui AHU online, dan Anda bisa membuat uh, apa namanya nomor induk berusaha NIB, ya, untuk perusahaan Anda. Dan insya Allah dengan adanya punya legalitas ini, NIB ini, Anda sudah punya akses ke pabeanan dan Anda bisa ekspor. Kalau nanti ekspornya itu tidak bisa pakai legalitas Anda dan harus Anda name, ya nggak apa-apa. Paling tidak dengan Andanya punya legalitas tadi, Anda sudah bisa membuat rekening perusahaan. Ya, satu itu, ya. Kemudian dia menambah branding, ya, keyakinan kepada customer. Suatu saat customer membutuhkan bukti bahwa Anda adalah legal company, nah Anda juga bisa. Ya. Nah, ini yang saya sarankan, ya. Jadi itu rekan-rekan. Jadi ini cukup singkat. Jadi kalau Anda sebagai trader, maka saya sarankan Anda mempunyai legalitas usaha. Tapi ada syaratnya, belakangan-belakangan aja kalau Anda sudah siap. Dan banyak teman-teman, ya, ternyata semangatnya ini menggebu-gebu ingin ekspor dan belum sempat punya legalitas usaha, ternyata order sudah didapatkan. Ya, pengalaman saya sendiri, saya juga memulai bisnis ekspor ini, ekspor perdana saya juga, saya belum punya legalitas usaha.
Tapi untuk meningkatkan performa perusahaan kita, maka kami membuat satu legalitas usaha ya. Untuk usaha ekspor kita menggunakan CV, dan untuk apa namanya, untuk usaha konsultasi bisnis kita menggunakan PT Perorangan ya. Oke, jadi ini jawaban saya untuk teman-teman yang bimbang ya, perlu legal dasar atau tidak. Ya, insya Allah semoga ini bisa membantu Anda dan memberikan semangat kepada Anda untuk menjalankan bisnis ekspor. Demikian sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.